إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اهون علينا في سكرات الموت ونجنا من النار وارفعنا في حسابك. Panitia serta tim humas yang juga hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan penguatan amil dalam kelembagaan zakat tahun 2025 dengan tema umat masyarakat zakat berdampak. Bapak Kakamil yang kami hormati, perlu kami laporkan bahwa kegiatan ini berdasarkan MIPA kami Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 bekerja sama dengan PT Menara Kuantum. Narasumber kita pada hari ini yang hadir selaku mitra kerja, Bapak dan Ibu para pimpinan LAS nasional, perwakilan Barat maupun Badan Amal Zakat di Kalimantan Barat, panitia dan seluruh peserta, hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama tentu kita bersyukur alhamdulillah karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan. Cuma 47 kilo berat badan saya itu waktu itu. Sekarang 74. Jadi pakai jaket nih, pakai jas nih biar untuk perut gitu ya. Habis itu sejak kemudian saya jualan susu di depan Mujahidin. Di pinggir, di halaman dulu masih ada tempat-tempat, ada Bang Adi, ada abang-abang misalnya Bang Ishak yang jual-jual herbal gitu Mujahidin. Nah saya di situ juga jualan susu kambing. Jadi banyak jamaah yang kenal saya itu Lukman susu kambing. Itulah yang
Saya mau sampaikan nomor satu proses. Apa yang mahal nomor satu? Jadi kalau suka makan mie instan, Bapak Ibu perlu tahu mie instan itu tidak instan, karena bahan bakunya gandum diambilnya dari luar negeri. Dia mungkin untuk bisa sampai jadi bungkus itu 9 bulan baru sampai ke kita. Udah jadi pun di rumah belum bisa dimakan. Jadi kalau hari ini abang kakak ayah pegang ngurus persis buah tapi pengen instan, saya sebelum kena tanya Bu Emi, dengan saya tanya keluar. Nanti akan ada pertanyaan template, bagaimana cara datangkan donatur? Jawaban saya, ada 3 hal, aman regulasi, aman syar'i, dan aman NKRI. Aman regulasi memang amil kita ini diharuskan juga punya sertifikat amil. Hanya persoalannya memang sertifikat amil ini terpusat di Jakarta. Kesempatan untuk misalnya 1 tahun hanya 1 orang yang bisa ikutkan, keterbatasan dana dan seterusnya. Nah, ke depan mungkin perlu kita kolaborasi bersama-sama, mungkin diinisiasi oleh Kementerian Agama bersama-sama Basnas dan Basnas yang UPD yang ada. Mungkin bisa coba misalnya 50 peserta kita datangkan materi dari Jakarta misalnya, sumbernya mahasiswa Yaman juga bisa dengan sumber, sehingga bagaimana kita bisa target amil dari bersama gratis. Bayangkan Bapak Ibu, saya melihat ketika itu kiainya membiayai 30 orang dengan tirpayanya. Kiainya hanya menjual buku, dan pada Allah tangan kiainya itu hanya 2 jari, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri hanya 2 jari. Allah. Itu gara-gara waktu beliau kecil di panti asuhan main petasan, kemudian meloncat petasannya sehingga menyebabkan jarinya hanya sisa 2. Dan membiayai santrinya jual kerupuk buat sendiri, santrinya nggak dilibatkan, pakai motor Astra keliling-keliling ke warung Madura. Ketika itu saya nangis melihat, ya Allah, saya bilang kiai ini mulia sekali membiayai santri full. Dan ketika itu Masya Allah pondoknya hanya belajar ini saja. Jadi situ kemana saya selalu kiai aja seperti itu. Oke. Lalu baru menyelesaikan studi MPD-nya. Dari zaman kuliah, atas izin Allah bercita-cita ingin kaya, ya kan? Karena hidup susah, jadi kenapa kuliah di pertambangan? Karena katanya gajinya mahal, besar. Ya kan, gaji di waktu besar. Dulu masuk kedokteran, tapi ternyata orang tidak sanggup. Saya dulu tinggal di Siantar, SMA, jalan kaki, ke Jakarta gitu, yang ada di Raya. Kenapa saya mau ceritakan? Saya mau sampaikan apapun backgroundnya Bapak Ibu, teman-teman semuanya punya kesempatan menjadi yang terbaik dan amanah yang masing-masing. Mungkin harapannya bisa lebih efektif lah. Sebenarnya Basnas ini punya menara masjid, Ustaz. Ada menara masjid, cuma nggak jalan. Nah, jadi mungkin kita mencari solusi yang terbaik untuk pelaporan kejadian-kejadian masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulaiman, bagus pertanyaannya. Maka program itu harus 5W 1H. Artinya orang harus tahu what, who, when, where, dan how. Nah, pertanyaan ini paling penting yang harus dipertanyakan. Kalau saya jadi pemilik masjid. Nah,
kali ini saya mungkin mengajak cara belajar yang agak beda, ya. Saya ingin mengajak bapak-bapak ibu untuk kita akan bermain, namanya adalah game Kahoot, ya. Ada yang pernah main game Kahoot? Sudah ya. Nah ini yang anak-anak yang muda-muda biasanya udah paham. Nah ini adalah kesempatan kita untuk bagaimana kita belajar sesuatu, tetapi ternyata dengan metode yang menarik itu beda ininya ya. Jadi silakan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di HP-nya masing-masing itu nanti diketikkan kahoot.it gitu ya, kahoot.it. Oke, udah. ini langsung ada jurinya nih ya. Siapakah yang pertama? Mar siapa? Oh, Mar itu ya Bapak ya. Oke, sementara Bapak yang memimpin Pak ya. Oke, lanjut soal kedua.